SDB Art AI. Tidak semua bayi sempat menangis saat lahir. Ada yang hanya sempat ditunggu, lalu pergi sebelum sempat dipeluk. Di beberapa daerah, bayi yang gugur di usia kandungan 6-8 bulan disebut anak ambar. Bukan karena wujudnya, tapi karena keberadaannya dianggap menggantung. Belum lahir sebagai manusia, namun sudah terlalu besar untuk dianggap tidak ada. Sebagian orang percaya, anak ambar bukan ingin menakut-nakuti, mereka hanya ingin diakui. Dan cerita ini berasal dari sepasang suami istri yang mengira kehilangan adalah akhir dari segalanya. Ternyata, kehilangan itu justru awal dari sesuatu yang lain. Pasangan itu sudah menikah hampir 5 tahun. Kehamilan pertama datang tanpa rencana, tapi diterima dengan penuh harap. Usia kandungan masuk bulan ke-7, perut sang istri sudah membesar. Bayi sudah sering bergerak. Nama belum dipilih, tapi panggilan sayang sudah ada. Sampai suatu malam, istri merasakan sakit yang tidak biasa. Bukan kontraksi, bukan juga tanda melahirkan. Pagi harinya, dokter menyatakan bayi itu tidak tertolong. Tidak ada jeritan, tidak ada drama. Hanya satu kalimat pelan dari dokter yang langsung mengosongkan ruangan. Bayi itu dikuburkan sederhana, tanpa nama, tanpa acara khusus. Keluarga bilang, "Sudahlah, ikhlaskan, belum rezeki." Dan mereka mencoba. Hari-hari setelah itu berjalan normal, tidak ada penampakan, tidak ada mimpi aneh. Sampai malam ke-40, istri terbangun karena merasa ada yang bergerak di sampingnya. Bukan sentuhan, lebih seperti getaran halus, seperti bayi menendang dari dalam perut. Padahal perut itu sudah lama kosong. Ia menutup mata, mengira itu hanya ingatan yang belum sembuh. Namun sejak malam itu, hal-hal kecil mulai terjadi. Jam dinding di kamar bayi sering berhenti sendiri. Baju bayi yang belum sempat dipakai kadang berpindah lipatan. Dan yang paling sering, istri mendengar suara tangisan sangat pelan. Bukan dari telinga, tapi dari dalam dadanya sendiri. Seolah ada sesuatu yang berkata tanpa suara. Awalnya mereka mengira semua itu hanya efek trauma. Istri sering terbangun dini hari. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena merasa tidurnya tidak sendirian. Bantal di sebelahnya sering terasa hangat, padahal suaminya sedang tidak di rumah karena terjam malam. Suatu pagi, ia menemukan noda putih seperti susu di ujung sprei. Tidak bau, tidak juga lengket. Dia membersihkannya tanpa bicara apa-apa. Hari berikutnya, hal yang sama terulang. Lalu kejadian kecil lain mulai muncul. Botol susu kosong yang dulu dibeli sekadar jaga-jaga, jatuh sendiri dari rak. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Saat malam, suaminya juga mulai merasakan hal aneh. Ketika duduk sendirian di ruang tamu, ia sering merasa ada yang duduk di pangkuannya. Beratnya ringan, tapi jelas terasa. Bukan perasaan takut, lebih ke perasaan bingung. Dan setiap kali perasaan itu datang, dadanya terasa sesak, seperti menahan tangis yang bukan miliknya. Mereka tidak langsung berpikir macam-macam, masih mencoba rasional. Sampai satu malam, istri mendengar suara yang sangat jelas. Bukan tangisan keras, bukan jeritan. Hanya satu suara kecil, seperti gumaman bayi yang sedang belajar bernapas. Ia berdiri, mencari ke seluruh rumah. Tidak ada apa-apa. Namun ketika kembali ke kamar, ia melihat selimut bayi terlipat rapi di atas ranjang, padahal sebelumnya disimpan di lemari. Sejak malam itu, mereka sepakat satu hal. Ini bukan sekadar perasaan. Mereka akhirnya bercerita ke orang tua, bukan untuk minta solusi gaib, tapi sekadar minta pendapat. Ibunya hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Anak itu, sudah kamu anggap anak belum?" Pertanyaan itu membuat suasana sunyi. Selama ini mereka selalu menyebutnya bayi yang gugur, tidak pernah menyebutnya anak, tidak pernah memberi nama. Ibunya melanjutkan, kalau masih ada rasa ingin diakui, kadang dia cuma ingin diperlakukan seperti anak, meskipun tidak hidup di dunia yang sama. Malam itu, istri duduk sendiri di kamar. Ia berbicara pelan, tidak keras, tidak juga menangis berlebihan. Ia minta maaf. Ia menyebut kata nak untuk pertama kalinya. Ia mengakui kehilangan itu sebagai anak, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, rumah terasa tenang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, suaminya mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang bayi dibungkus kain putih bersih. Bayi itu tidak menangis, tidak juga tersenyum, hanya menatapnya. Suaminya terbangun dengan keringat dingin, dadanya berat, seperti habis berlari jauh. Dan sejak malam itu, interaksi itu tidak lagi sekadar tanda, ia mulai terasa seperti permintaan. Setelah mimpi itu, keadaan rumah berubah pelan-pelan. Bukan makin menakutkan, justru makin terasa hadir. Istri mulai sering mencium bau bayi, bukan bau amis, bukan bau tanah, tapi bau khas bedak dan kain bersih. Di sudut kamar, kadang terdengar bunyi halus seperti kain digeser perlahan. Mereka tidak lagi menghindar, juga tidak mencari orang pintar. Mereka memilih satu hal, mendengarkan. Suatu malam, mereka duduk berdua di kamar yang dulu disiapkan untuk bayi itu. Tidak menyalakan lampu terang, hanya cahaya kecil dari lampu meja. Istri bicara pelan, tentang bagaimana ia menunggu, tentang rasa bersalah, tentang takut kehilangan yang terlalu cepat. Suaminya menyusul. Ia bicara tentang harapan yang belum sempat jadi kenyataan. Malam itu, tanpa direncanakan, mereka sepakat memberi nama. Bukan nama yang diumumkan, bukan nama yang ditulis di mana-mana. Hanya nama yang diucapkan berdua, pelan, sebagai tanda pengakuan. Setelah nama itu disebut, udara kamar terasa lebih ringan. Tangisan yang selama ini terasa di dada perlahan menghilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur tanpa terbangun. Namun sebelum semuanya benar-benar selesai, masih ada satu hal yang belum dilakukan. Atas saran orang tua, mereka mengunjungi makam bayi itu. Bukan untuk ritual aneh, tidak ada sesajen, tidak ada bacaan khusus selain doa. Mereka datang pagi hari, tanah makam sudah rata, sederhana, tenang. Di sana, istri bicara pelan, bukan memanggil, tapi melepas. Ia berkata bahwa mereka sudah mengakui, sudah menerima, dan sekarang mengikhlaskan. Suaminya berdiri di samping, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Saat mereka pulang, tidak ada kejadian aneh, tidak ada tanda, tidak ada suara. Hari-hari setelah itu berjalan normal. Jam di kamar bayi tidak pernah berhenti lagi. Baju bayi tetap rapi di lemari, tidak pernah berpindah. Dan yang paling terasa, rumah itu tidak lagi terasa menunggu. Beberapa bulan kemudian, istri bermimpi satu kali lagi. Dalam mimpi itu, ia melihat cahaya lembut. Tidak ada wujud jelas, hanya perasaan hangat dan satu rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah mimpi itu, tidak pernah ada gangguan lagi. Mereka tidak pernah menceritakan ini ke banyak orang, karena tidak semua kehilangan perlu dibagikan. Cerita anak Ambar bukan soal teror, bukan juga soal menakut-nakuti. Kadang, yang tertinggal bukan ruh, melainkan ikatan yang belum selesai. Pengakuan, penerimaan, dan keikhlasan itulah yang sering terlupakan dalam sebuah kehilangan. Kalau menurut kalian, apakah semua gangguan itu benar-benar datang dari luar, atau justru dari rasa yang belum kita lepaskan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap kehilangan punya caranya sendiri untuk didengarkan. SDB ARTAI, kisah yang mungkin tidak ingin menakutkan, tapi ingin dimengerti.